Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prayuda dengan NIM 2008613 dari Prodi Penjaskesrek. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan materi dasar senam, yaitu tentang kondisi fisik. Yang pertama yaitu pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan unsur yang penting dan menjadi dasar dalam pengembangan teknik, taktik, maupun strategi dalam bermain sepak bola. Menurut Muhammad Sahajoto, kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet. Bahkan sebagai landasan titik tolak suatu awalan olahraga prestasi. Menurut Sugianto, kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting untuk mendukung pengembangan aktivitas psikomotor. Menurut Muhammad Sajoto, kondisi fisik adalah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaan. Artinya, bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus berkembang. Status kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika memulai latihan sejak usia dini dan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar latihan. Status kondisi fisik seseorang dapat diketahui dengan cara penilaian yang berbentuk tes kemampuan. Tes ini dapat dilakukan di dalam laboratorium dan di lapangan. Meskipun tes yang dilakukan di laboratorium memerlukan alat-alat yang mahal, tetapi kedua tes tersebut hendaknya dilakukan agar hasil penilaian benar-benar objektif. Kondisi fisik dapat mencapai titik optimal jika latihan dimulai sejak usia dini dan dilakukan secara terus-menerus. Karena untuk mengembangkan kondisi fisik bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Harus mempunyai pelatih fisik yang mempunyai kualifikasi tertentu sehingga mampu membina pengembangan fisik atlet secara menyeluruh tanpa menimbulkan efek di kemudian hari. Kondisi fisik yang baik mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya mampu dan mudah mempelajari keterampilan yang relatif sulit. Tidak mudah lelah saat mengikuti latihan maupun pertandingan. Program latihan dapat diselesaikan tanpa mempunyai banyak kendala serta dapat menyelesaikan latihan berat. Kondisi fisik sangat diperlukan oleh seorang atlet. Karena tanpa didukung oleh kondisi fisik prima, maka pencapaian prestasi puncak akan mengalami banyak kendala dan mustahil dapat berprestasi tinggi. Yang kedua yaitu kondisi fisik umum. Poin-poinnya yaitu yang pertama ada kekuatan. Kekuatan atau strength adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua yaitu kelenturan. Kelenturan merupakan efektivitas seseorang dalam penyelesaian diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Dalam keseluruhan kegiatan fisik, peranan kelenturan sangatlah penting terutama pada cabang-cabang olahraga yang banyak menggunakan gerak sendi. Kelenturan adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang gerak sendi. Dalam olahraga, kalau kita bicara mengenai kelenturan atau fleksibilitas, kita biasanya mengacu kepada ruang gerak sendi tubuh. Sukarman mengatakan bahwa kelenturan ditentukan oleh kondisi tulang, otot, ligamen, jaringan ikat, dan kulit. Kelenturan bersifat esensial untuk semua olahraga, untuk memberikan kebebasan dari gerak pada persendian, mempertinggi elastisitas otot, dan membantu untuk mencegah kerusakan pada otot tendon. Menurut Jarver, lentuk berarti mudah dibengkokkan atau lentur. Kelenturan suatu sifat dari benda yang mudah dibengkokkan. Sedangkan menurut Purwadarminto, kelenturan pinggang adalah sifat dari pinggang manusia yang mudah dikelukkan. Kelenturan meliputi seluruh sendi manusia. Dengan demikian, kelenturan terdapat di beberapa lokasi dari tubuh manusia. Dari beberapa lokasi kelenturan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kelenturan di daerah pinggang. Karena yang paling menentukan untuk semua gerakan adalah kelenturan di daerah pinggang. Pinggang merupakan
daerah gerak di togo manusia. Maka kelenturan pinggang disebut kelenturan togo. Kelenturan togo adalah sifat dari togo manusia yang mudah dikeluhkan. Dengan demikian, jelas bahwa kelenturan memegang peranan yang sangat besar dalam mempelajari keterampilan dan dalam mengoptimalkan kemampuan fisik yang lain. Bahkan untuk mengembangkan kemampuan kecepatan, kelenturan merupakan unsur yang menentukan keberhasilan kecepatan. Sedangkan menurut Mukhtar, kelenturan adalah kemampuan memanfaatkan luas gerak pada persendian secara optimal. Dan menurut Lutan, menyatakan bahwa kelenturan adalah kemampuan seseorang untuk dapat melakukan gerak dengan ruang gerak seluas-luasnya dalam persendian. Selanjutnya dijelaskan kelenturan merupakan kemampuan tubuh untuk melakukan latihan-latihan dengan amplitudo gerakan yang besar atau luas. Menurut Safruddin, kelenturan meliputi seluruh persendian tubuh dari bagian atas sampai bawah, mulai dari kelenturan bagian leher, lengan atau bahu, pinggang, tungkai, kaki, persendian pergelangan kaki. Dengan demikian, kelenturan terdapat dari beberapa lokasi tubuh manusia. Yang terakhir yaitu rangkuman materi atau kesimpulan. Kemampuan fisik adalah kemampuan memfungsikan organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas fisik. Kemampuan fisik sangat penting untuk mendukung mengembangkan aktivitas psikomotor. Kondisi fisik umum dalam senam dasar adalah kekuatan dan kelenturan, sedangkan kondisi fisik khusus adalah daya leda otot lengan dan leda otot tungkai. Sekian yang dapat saya tampilkan. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan tentang evaluasi pemahaman materi. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kapasitas seseorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan bertingkat. Kondisi fisik juga merupakan unsur yang penting dan menjadi dasar dalam mengembangkan teknik, taktik maupun strategi dalam berolahraga. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan jenis latihan kekuatan dalam senam yang diketahui. Yang pertama ada tukjum, yaitu gerakan senam dasar yang bertujuan untuk memperkuat otot kaki dan mengencangkan otot tubuh bagian bawah. Caranya yaitu berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu. Tekuk sedikit kedua lutut. Ambil posisi squat. Lompat dan tarik kedua lutut ke arah dada. Selanjutnya mendaratlah dengan kedua kaki terbuka selebar bahu. Yang kedua yaitu ada cara V-up, yaitu gerakan yang dilakukan untuk memperkuat otot perut, punggung, dan paha. Caranya yaitu tidur terlentang dan rentangkanlah kedua tangan ke atas kepala. Angkat sedikit kepala dan punggung. Rapatkan dan angkat kedua kaki sambil mengangkat tubuh bagian atas dari lantai sampai tangan menyentuh jari-jari kaki. Selanjutnya turunkan kaki dan tubuh secara perlahan-lahan. Yang ketiga ada cara calisthenics, yaitu latihan kekuatan yang bertujuan mengurangi risiko cedera. Caranya yaitu tidur terlentang dan tekuk kedua lutut. Angkat pinggang dan kedua kaki hingga lurus ke atas. Selanjutnya tumpu punggung bagian bawah dengan kedua lengan. Yang keempat ada cara single leg, yaitu latihan kekuatan yang diikuti dengan unsur keseimbangan. Caranya yaitu posisi dibuka dengan kaki selebar bahu. Rentangkan kedua tangan ke samping atau ke depan. Selanjutnya angkat kaki kiri ke belakang hingga seluruh tubuh membentuk garis lurus. Yang kelima ada pick push up, yaitu memperkuat dan melatih keseimbangan otot tubuh bagian atas. Caranya yaitu ambil posisi push up. Angkat pinggul dan tarik kaki mendekat ke arah depan hingga tubuh membentuk huruf V, terbalik. Selanjutnya tarik nafas dan tekuk siku ujung kepala menyentuh lantai. Yang keenam ada straddle jump, yaitu melatih kekuatan dan kecepatan otot kaki. Caranya itu siapkan kotak kayu pendek. Apit kotak itu dengan kedua kaki. Tempatkan kotak dengan kedua kaki dan kedua tangan di depan dada. Selanjutnya dalam posisi squat,
lompat dan mendarat di atas kotak dengan presisi squat kembali. Sekian yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.